Jadi aku tertarik aja untuk ke situ karena apa ya, nyambung aja dari jurusanku di SMK gitu. Oh, emang setertarik apa sih pada dunia perfilman? Menurut aku sih dunia perfilman tuh kayak keren banget karena di balik film yang keren, sebuah karya yang bagus itu kan ada orang-orang di baliknya yang hebat-hebat banget bisa bikin sebuah karya yang keren gitu, Kak. Halo guys, selamat datang di podcast Basa Basi. Bincang santai bareng Cecil. Kenalin nih, aku Cecil Miza Fradesi. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan ditemani salah satu seseorang yang telah terjun dari dunia perfilman. Oke, langsung saja kita bersama orangnya. Kenalin dulu Kak sama penonton. Halo guys, perkenalkan nama aku Mayan Lestari. Sekarang masih lanjut sekolah atau gimana Kak? Alhamdulillah udah lulus sih. Rencana mau lanjut kuliah di ISI Yogyakarta sih, Kak. Wah, keren banget nih. Doain ya teman-teman, semoga masuk ke ISI. Amin, amin. Alasan kakak mau ke ISI apa sih? Kan padahal banyak tuh kalangan univ-univ di daerah lain selain ISI kan? Ya. Bagi aku sih kayak kan aku SMK, jurusanku kan perfilman. Jadi di ISI itu kan merupakan kampus seni ya. Tapi di situ juga ada jurusan perfilman, Kak. Jadi aku tertarik aja untuk ke situ karena apa ya, nyambung aja dari jurusanku di SMK gitu. Oh, emang setertarik apa sih pada dunia perfilman? Menurut aku sih dunia perfilman tuh kayak keren banget karena di balik film yang keren, sebuah karya yang bagus itu kan ada orang-orang di baliknya yang hebat-hebat banget bisa bikin sebuah karya yang keren gitu, Kak. Jadi menurut aku ingin bisa menjadi seperti mereka. Aku kayak terinspirasi lah, pengen bisa kayak mereka gitu, Kak. Kalau boleh tahu nih, apa saja sih yang kakak ketahui tentang perfilman itu? Yang aku ketahui sih, langkah awal sebelum kita membuat film pendek atau yang lainnya tuh kita harus punya sebuah ide, konsep gitu, Kak. Karena kita harus memikirkan sebuah filmnya nanti tuh bagus dan menarik para penonton atau enggak. Kalau misalnya ide konsep kita kurang menarik kan pasti nanti hasil filmnya kan kurang diminati sama penonton. Jadi kita tuh harus mikirin dulu ide dan konsepnya supaya gimana caranya kayak biar menarik para penonton untuk bisa ditonton gitu, Kak. Nah, langkah kedua kita harus casting pemeran biar kayak pas gitu dengan yang kita perankan. Misalnya kalau kita cari yang perannya antagonis gitulah, pastinya kita kan harus cari yang orang modelan kayak mempunyai wajah-wajah yang Antagonis juga. agak ya galak gitu, Kak. Iya. Jadi kan cocok. Sedangkan kalau kita cari yang protagonis kan dominan kayak baik-baik gitu. Jadi kita harus cari yang kayak wajah-wajah tuh yang kayak baik-baik, sabar gitu, Kak, biar kayak cocok aja gitu dengan perannya. Kalau kita cari pemeran nggak sesuai dengan dengan yang kita diperankan kan pasti bakal nggak cocok, nggak ada filenya itu, nggak cocok vibes-nya tuh nggak ada kan, nggak mendalami peran itu, Kak. Jadi itu penting. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan tata cara pengambilan video atau gambar. Jadi kan kita kalau mau membuat film pendek kita harus tahu teknik pengambilan gambar. Nanti kayak adegan ini ngambilnya dari sudut mana nih, ngambilnya kayak gimana nih, biar kayak mengajak gitu, Kak, penonton di rumah ke dalam film itu biar merasakan adegan yang ada di film itu, Kak. Jadi itu penting banget dari sebuah film pendek itu. Nah, setelah itu kita juga harus atur tata suara gitu, Kak. Nanti kan takutnya dari suara-suara itu bisa bocor atau gimana. Kita harus pastikan gitu, Kak, suara itu udah
benar atau jernih atau nggak ada bocor atau yang lain gitu Kak. Jadi suara itu perlu banget biar hasil video dan suara itu bagus gitu Kak. Biasanya sih yang aku ketahui ya kalau buat film pendek itu menggunakan alat perekam suara ya itu Kak apa? Yang dari atas itu? Ya itu yang dari atas itu biar mengurangi kebisingan atau mengurangi kebocoran dari suara-suara yang lainnya itu. Nah setelah itu kita juga harus memperhatikan sebuah editing karena editing tuh penting banget Kak. Karena walaupun teknik pengambilan video atau gambar kita udah bagus, tapi dalam teknik editing kita kurang, pasti kan itu akan mempengaruhi banget sebuah film itu Kak. Jadi kita harus memperhatikan betul editing itu seperti kayak visual efeknya atau kayak backsound dan suara-suaranya tuh kita harus memperhatikan betul. Karena kan kayak film horor deh. Film horor kan biasanya banyak adegan jump scare gitu Kak. Kalau kita waktu adegan jump scare itu backsoundnya nggak mengejutkan para penonton kan pasti kurang. Ini jump scare tapi kok nggak ada kesan kesan mengagetkan gitu Kak. Jadi kurang. Nah setelah itu kita juga harus memperhatikan tentang visual effect. Seperti ya film horor itu biasa kan dominan film horor kayak gelap atau mencekam gitu Kak. Jadi kita tuh harus memperhatikan biar kayak penonton di rumah tuh merasakan gitu yang ditampilkan di film itu Kak, biar terbawa dalam film gitu Kak. Terbawa suasana film. Nah itu terbawa suasana film biar merasakan lah vibes-nya sebuah film itu. Nah setelah semua itu kita rasa udah cukup, kita sudah bisa kayak upload film itu di sosial media seperti YouTube atau kalau bisa seperti di bioskop gitu Kak. Itu keren banget sih yang bisa sampai tayang di bioskop karena lumayan menguntungkan Kak. Karena sebuah layar lebar kalau film itu bagus pasti kan yang beli tiket bioskopnya banyak. Jadi itu merupakan keuntungan yang sangat besar sih. Gitu Kak. Kira-kira ada butuh berapa orang ya Kak untuk menciptakan film pendek gitu? Dulu sih waktu aku masih sekolah ya, masih SMK, dulu kan aku ada tugas buat film gitu Kak, film pendek yang temanya horor. Itu di situ aku cuma butuh 14 anak sih. Gitu. Karena kan sekelas itu dibagi jadi 2 kelompok, jadi dapat 14 anak gitu. Itu sudah semuanya? Dari kameramen gitu atau editing? Iya, semuanya itu udah pasti bertugas kan. Karena seorang guru kalau memberikan kita tugas, kan nggak mungkin ya salah satunya ada yang kayak cuma nganggur atau numpang nilai, pasti kan dapat tugasnya masing-masing. Jadi di waktu itu kita menjalani tugas kita masing-masing gitu Kak. Berarti Kakak pernah bikin film dong? Iya Kak, dulu waktu masih kelas 2 SMK, aku membuat film pendek horor Kak. Boleh ditayangkan di sini? Boleh. Nanti editor kita akan tampilin di sini ya. Bel, nyeluk besi apa? Sing duwe. Demi opo no? Gilang, Hiro kok coba tinjau ke peces nih Belang, madulan guru Hiro. Hiro wani wadul gurau. Awas no Hiro. Bel, rekod aja. Bel. Bel. Alah, wis ayo. Dim. Tolong tak sih. Wah, bagus sekali Kak filmnya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin melihat
fullnya bisa nanti nonton di link yang kita taruh di deskripsi ya. Selain membahas dunia perfilman nih Kak, ada kayak informasi atau cara untuk mengoperasikan kamera agar warga-warga Gen Z untuk mengupload sebuah fotonya gitu menjadi lebih bagus atau lebih baik lagi? Ada sih Kak. Kita semua bisa kok menghasilkan sebuah foto yang bagus atau menarik gitu. Kita cuma kita harus ada usahanya lah. Contoh, kalau kalian ingin mengambil gambar dalam sebuah kamera, kalian bisa menggunakan kamera seperti Canon, Sony, atau kamera merek lainnya gitu Kak. Nah, tapi kalau dalam menggunakan kamera itu, kalian juga harus mengerti tentang segitiga exposure dulu Kak. Karena segitiga exposure ini seperti ISO, shutter speed, dan aperture gitu Kak. Nah, jadi kalian harus kayak ngerti dulu lah segitiga exposure itu, pasti kalian bakal bisa menghasilkan sebuah foto yang baik. Tapi jangan putus asa, bagi kalian yang hanya menggunakan HP, kalian juga bisa memakai aplikasi editing lainnya seperti Lightroom atau VSCO atau aplikasi editing lainnya. Itu bisa banget buat kalian edit foto kalian lebih bagus lagi. Kalian jangan putus asa untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus dan baik ya, karena nggak ada yang nggak bisa kalau kita belum berusaha gitu. Itu aja sih Kak dari aku. Wah, sangat berguna banget nih tutorialnya dari Kak Maya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Kak Maya ini selain fokus di dunia perfilman, juga fokus pada dunia fotografi nggak sih? Soalnya kan kayak masih sehubungan gitu kan. Nah iya Kak, dulu kan waktu aku masih SMK ya, aku dulu ikut ekstrakurikuler sebuah IT support. Jadi di ekstrakurikuler di situ tuh kita diajarkan tentang fotografi, videografi, jurnalistik, dan desain, masih banyak lagi lainnya. Jadi menurut aku sih ikut ekstrakurikuler di sekolah kayak IT support tuh sangat bermanfaat sekali kalau kita nanti di dunia PKL atau udah lulus Kak. Jadi kan dari ilmu yang kita dapatkan di sebuah ekstrakurikuler itu bisa bermanfaat di tempat PKL atau bisa bermanfaat saat kita bekerja nanti. Jadi menurut aku buat teman-teman di rumah jangan takut untuk ikut ekstrakurikuler atau organisasi lainnya, karena di balik itu semua kan pasti ada manfaatnya ya Kak. Nggak akan rugi kok, kalian pasti bermanfaat deh gitu Kak. Wah, sangat berguna sekali nih tutorial dari Kak Maya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Baik, Kak Maya, terima kasih telah menyempatkan waktunya ke sini. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you. Bye.